Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan sintesis jurnal. Pertama, identitas judul jurnal yaitu penerapan pendekatan kontekstual teaching and learning pada materi larutan penyangga kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Poso Pesisir Utara. Rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada model pembelajaran kontekstual teaching and learning dengan model pembelajaran konvensional? Untuk metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu dengan menggunakan metode kuasi eksperimen. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan pengujian normalitas, homogenitas, dan hipotesis penelitian yang dihitung. Hasil, penggunaan pendekatan kontekstual teaching and learning memberikan peningkatan terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Poso Pesisir pada materi larutan penyangga dibandingkan dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional, di mana antara kedua metode pembelajaran tersebut terdapat selisih hasil belajar yaitu sebesar 1,5 dengan taraf signifikan 0,05. Dan penggunaan pendekatan kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran larutan penyangga merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang efektif untuk dapat mengatasi kelemahan-kelemahan proses pembelajaran lainnya, secara khusus pada pokok bahasan larutan penyangga. Kedua, dengan judul Studi Komparasi Model Pembelajaran Kontekstual Teaching and Learning dan Quantum Learning ditinjau dari kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok hidrolisis garam. Rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kontekstual teaching and learning dan quantum learning terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok hidrolisis garam? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil prestasi belajar siswa pada materi pokok hidrolisis garam? Yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran kontekstual teaching and learning dan quantum learning dengan kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok hidrolisis garam? Metode yaitu penelitian ini menggunakan metode eksperimen desain faktorial 2x3 dengan analisis kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan uji statistik parametrik, ANAVA, dan non-parametrik Kurzweil-Walsh. Hasil yaitu yang pertama, ada pengaruh model pembelajaran kontekstual teaching and learning dan quantum learning terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan, tetapi tidak ada pengaruh kedua model pembelajaran tersebut terhadap prestasi belajar aspek sikap dan aspek keterampilan pada materi pokok hidrolisis garam. Yang kedua, ada pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan, tetapi tidak ada pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar aspek sikap dan aspek keterampilan pada materi pokok hidrolisis garam. Yang ketiga, tidak ada interaksi antara model pembelajaran kontekstual teaching and learning dan quantum learning dengan kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan siswa pada materi pokok hidrolisis garam. 3. Judul Pengaruh Pembelajaran Kontekstual Teaching and Learning dilengkapi lab real dan virtual terhadap aktivitas dan prestasi belajar pada siswa materi pokok sistem koloid kelas 11 IPA semester genap SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Rumusan masalah, apakah ada perbedaan hasil belajar pada materi pokok sistem koloid pada penggunaan pembelajaran kontekstual teaching and learning dilengkapi lab real dan virtual? Metode penelitian kuasi eksperimen sampel 2 kelas 11 IPA dengan teknik simple random sampling, penggunaan data dengan tes dan non-tes, angket observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan MANOVA. Hasil, berdasarkan hasil penelitian, kesimpulannya terdapat perbedaan pembelajaran CTL dilengkapi lab real dan virtual pada materi pokok sistem koloid terhadap aktivitas belajar dengan sig 0,000 kurang sigma 0,05. Pembelajaran CTL dilengkapi lab virtual dan virtual pada materi pokok sistem koloid terhadap prestasi belajar kognitif dengan sigma 0,033 dari sigma 0,05. Pembelajaran CTL dilengkapi lab real dan virtual pada materi pokok sistem koloid terhadap prestasi belajar
afektif dengan sigma 0,018 kurang dari sigma 0,05. Pembelajaran STL dilengkapi lab real dan lab virtual pada materi pokok sistem kuliah dilengkapi aktivitas belajar, prestasi, belajar kognitif dan afektif dengan sigma 0,005 kurang dari sigma 0,05. Selanjutnya yaitu jurnal keempat, judul Pengaruh Pembelajaran Kimia dengan Pendekatan Kontekstual Teaching and Learning melalui metode guided inquiry dan proyek terhadap prestasi belajar ditinjau dari kemampuan matematik siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan kelas 11 IPA. Rumusan masalah, apakah pembelajaran kimia melalui pendekatan STL dengan metode guided inquiry dan proyek berpengaruh terhadap prestasi ditinjau dari kemampuan matematik siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan? Metode penelitian ini menggunakan rancangan penelitian desain faktorial 2x2. Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling sehingga didapatkan 2 kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Karanganyar. Teknik analisis data untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan uji ANAVA 2 jalan sel tak sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa pada pembelajaran kimia melalui pendekatan STL dengan metode guided inquiry lebih tinggi daripada siswa dengan pembelajaran kimia melalui pendekatan STL dengan metode proyek. Prestasi belajar siswa yang memiliki kemampuan matematik tinggi lebih tinggi daripada siswa dengan kemampuan matematik rendah pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, dan tidak ada interaksi antara pembelajaran kimia melalui pendekatan STL dengan metode guided inquiry dan proyek dengan kemampuan matematik siswa terhadap prestasi belajar siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Selanjutnya jurnal kelima, judul Pengaruh Model Pembelajaran STL Berbantuan TTS terhadap hasil belajar kimia. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantuan teka-teki silang terhadap hasil belajar kimia? Metode jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan one group pretest post-test design. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa jurusan pendidikan kimia yang mengambil mata kuliah biokimia yang terdiri dari 13 orang. Analisis data menggunakan Pilot Sample Test. Hasil berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran STL berbantuan TTS terhadap hasil belajar kimia mahasiswa yang dibuktikan dengan uji hipotesis sampel tes, yaitu data hitung kurang tabel 7,27 lebih dari 1,78229 menunjukkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model pembelajaran STL berbantuan teka-teki dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar kimia mahasiswa. Selanjutnya yaitu jurnal 6, judul Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Teaching and Learning dengan Media LKS untuk meningkatkan kerjasama dan hasil belajar kimia siswa. Rumusan masalah, apakah ada peningkatan hasil belajar kimia siswa melalui model pembelajaran STL dengan media LKS lebih tinggi daripada peningkatan hasil belajar kimia melalui model pembelajaran konvensional dengan menggunakan LKS pada materi reaksi redoks? Metode populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 MIA semester 1 SMA Negeri 1 Namurambe yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah keseluruhan siswa 60 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampling total. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 2 ranah, yaitu kognitif berupa instrumen tes berupa tes objektif sebanyak 12 soal dan afektif berupa angket sikap kerjasama siswa yang telah divalidasi. Dari hasil penelitian yang diberikan perlakuan berbeda, diperoleh nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 80,25 dan kelas eksperimen 81,94. Melalui uji independen sampel tes diperoleh nilai signifikan sebesar 0,260 lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Pada peningkatan hasil belajar diperoleh rata-rata gain kontrol sebesar 57,37% dan nilai rata-rata gain kelas eksperimen sebesar 64,31%. Hasil uji T menggunakan independen sampel tes diperoleh nilai signifikan 0,0415 lebih
0,05 maka HA diterima dan HO ditolak. Kesimpulannya bahwa hasil belajar kimia yang diajar menggunakan model pembelajaran CTL dengan media LKS lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional dengan media LKS pada materi redox. Selanjutnya yaitu jurnal ke-7. Judul efektivitas model pembelajaran kontekstual teaching and learning disertai dengan kegiatan demonstrasi terhadap prestasi belajar asam basa garam. Rumusan masalah, apakah terdapat efektivitas model pembelajaran kontekstual teaching and learning disertai dengan kegiatan demonstrasi pada materi pokok asam basa dan garam siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Siwalan? Metode rancangan penelitian yang digunakan adalah random control group pretest post-test design dengan pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling, pemilihan kelas secara acak, pengambilan data penilaian menggunakan teknik tes untuk kognitif dan teknik non-tes berupa angket untuk afektif. Teknik analisis data menggunakan uji T pihak kanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kimia dengan model pembelajaran kontekstual teaching and learning disertai kegiatan demonstrasi efektif diterapkan pada materi pokok asam basa dan garam. Hal ini terlihat dari rata-rata selisih prestasi kognitif sebesar 26,40 untuk kelas eksperimen dan 17,60 untuk kelas kontrol. Rata-rata nilai efektif sebesar 95,67 untuk kelas eksperimen dan 91,90 untuk kelas kontrol. Sedangkan berdasarkan uji T pihak kanan diperoleh T hitung sebesar 2,95 untuk prestasi kognitif dan 1,88 untuk nilai efektif dengan T tabel sebesar 1,6 dengan taraf signifikan 5%. Selanjutnya yaitu jurnal 8. Judul hubungan implementasi kontekstual teaching and learning dengan hasil belajar siswa mata pembelajaran kimia di kelas 10 MIA SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Rumusan masalah, apakah terdapat hubungan penerapan kontekstual teaching and learning dengan hasil belajar siswa di kelas 11 MIA SMA Negeri 8 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2018-2019? Metode jenis pelatihan ini adalah penelitian korelasional populasi. Pada penelitian ini adalah kelas 10 MIA SMA Negeri 8 Kota Bengkulu, dan penelitian ini menggunakan teknik total sampling di mana seluruh populasi yang digunakan juga menjadi sampel penelitian sejumlah 166 siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen angket, lembar observasi dan hasil belajar kimia siswa. Analisis data menggunakan analisis korelasional Pearson dan uji validasi reliabilitas, normalitas, linearitas dengan uji F serta uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan secara umum adanya hubungan positif antara penerapan kontekstual teaching and learning dengan hasil belajar siswa di kelas 10 MIA SMA Negeri 8 yang ditunjukkan oleh nilai R hitung yang diperoleh adalah lebih besar dari nilai R tabel dengan tingkat korelasi ke dalam kategori kuat atau tinggi, yang berarti ada hubungan positif yang kuat antara penerapan kontekstual teaching and learning dengan hasil belajar siswa di kelas 10 MIA SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Selanjutnya yaitu jurnal ke-9. Judul studi komparasi penggunaan media TTS dan peta konsep melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning ditinjau dari kemampuan memori terhadap prestasi hasil belajar siswa. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa pada penggunaan media TTS dan peta konsep melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning pada materi pokok koloid? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan memori terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok koloid? Yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara penggunaan media TTS dan peta konsep melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning dengan kemampuan memori terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok koloid? Metode yaitu penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 2x2. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 11 MIA 4 yang dikenai media TTS dan kelas 11 MIA 3 yang dikenai dengan media peta konsep yang diambil dengan teknik cluster random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, terdapat perbedaan prestasi
belajar aspek pengetahuan siswa pada penggunaan media TTS dan peta konsep melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning pada pokok bahasan College. Akan tetapi, terdapat perbedaan prestasi belajar aspek sikap dan keterampilan. Yang kedua, terdapat perbedaan kemampuan memori terhadap prestasi aspek pengetahuan siswa, di mana siswa dengan kemampuan memori tinggi memiliki prestasi lebih baik daripada siswa dengan kemampuan memori rendah. Dilihat dari rata-rata prestasi siswa dengan kemampuan memori tinggi dan rendah berturut-turut adalah 3,50 dan 3,16. Akan tetapi tidak terdapat perbedaan kemampuan memori terhadap prestasi belajar aspek sikap dan keterampilan siswa. Yang ketiga, tidak terdapat interaksi antara penggunaan media TTS dan peta konsep melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning dengan kemampuan memori terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan sikap dan keterampilan siswa pada pokok bahasan College. Selanjutnya yaitu jurnal ke-10, judul pengaruh LKS dalam model pembelajaran CTL terhadap hasil belajar dan kemandirian belajar siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh media LKS dalam model pembelajaran CTL terhadap hasil belajar dan kemandirian belajar siswa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit? Metode teknik pengambilan sampel menggunakan sampling random sederhana. Penelitian ini menggunakan rancangan pretest proses control group design. Uji hipotesis menggunakan independent sample test dengan aplikasi SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan uji persyaratan analisis data berterdistribusi normal dan homogen. Uji hipotesis 1 signifikan, uji 1 Taillet 0,1725 lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan uji hipotesis 2 signifikan 0,005 kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajar menggunakan media LKS dalam model pembelajaran CTL tidak lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang diajar tanpa menggunakan media LKS dalam model pembelajaran CTL pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tetapi kemandirian belajar siswa yang diajar menggunakan media LKS dalam model pembelajaran CTL lebih tinggi daripada kemandirian belajar siswa yang diajar tanpa menggunakan media LKS dalam model pembelajaran CTL pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sintesis jurnal 1 dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan teaching and learning memberikan peningkatan terhadap hasil belajar siswa pada materi larutan penyangga. Jurnal 2 dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran CTL dan quantum learning terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan, tetapi tidak ada pengaruh model pembelajaran tersebut terhadap prestasi belajar aspek sikap dan aspek keterampilan pada materi pokok hidrolisis garam. Ada pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan, tetapi tidak ada pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar aspek sikap dan aspek keterampilan pada materi pokok hidrolisis garam. Jurnal 3 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pembelajaran CTL dilengkapi lab real dan virtual pada materi pokok sistem College terhadap aktivitas belajar. Jurnal 4 dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa pada pembelajaran kimia melalui pendekatan CTL dengan metode GI lebih tinggi daripada siswa dengan pembelajaran kimia melalui pendekatan CTL dengan metode proyek. Jurnal 5 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran CTL berbasis TTS terhadap hasil belajar kimia mahasiswa. Jurnal 6 dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran CTL dengan media LKS lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional dengan media LKS pada materi reaksi redoks. Jurnal 7 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kimia dengan CTL disertai kegiatan demonstrasi efektif diterapkan pada materi pokok asam basa dan garam. Jurnal 8
disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara penerapan CTL dengan hasil belajar siswa di kelas. Jurnal 9 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar aspek pengetahuan siswa pada penggunaan media TTS dan peta konsep melalui model CTL pada pokok bahasa Koloid, akan tetapi tidak terdapat perbedaan prestasi belajar aspek sikap dan keterampilan. Jurnal ke-10 dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa yang diajar menggunakan media LKS dalam model pembelajaran CTL lebih tinggi daripada kemandirian belajar siswa yang diajar tanpa menggunakan LKS dalam model pembelajaran CTL pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Simpulan berdasarkan kumpulan 10 jurnal bahwa model pembelajaran kontekstual teaching and learning dapat mempermudah siswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan hasil belajar karena memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Rencana penelitian, judul penerapan pendekatan kontekstual teaching and learning pada materi larutan penyangga. Rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada model pembelajaran kontekstual teaching and learning dengan model pembelajaran konvensional? Tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan pembelajaran CTL. Metode dan jenis penelitian menggunakan metode eksperimen. Metode pengumpulan data menggunakan metode tes, angket, dan observasi. Instrumen pengumpulan data mengerjakan soal pilihan ganda dan pertanyaan angket. Teknik analisis data terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji rematching. Sekian, terima kasih.